Pagi tadi, lonceng kematian berdentang pilu di desa kita. Pak Karman telah berpulang, meninggalkan tanah yang masih merah dan basah di bawah naungan pohon Kamboja yang sudah berumur seabad. Isak tangis warga mengiringi kepulangannya ke liang lahat saat matahari tepat di atas kepala. Malam turun dengan keheningan yang tidak wajar. Budi baru saja menyelesaikan shift lemburnya di pabrik. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengayuh sepeda tuanya membelah jalanan desa yang gelap gulita, tanpa sadar bahwa ia harus melewati area pemakaman. Hawa dingin yang tidak biasa mulai menusuk kulit Budi saat gerbang pemakaman mulai terlihat. Bau kembang melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi rongga hidungnya, bercampur dengan aroma tanah yang baru saja digali, menciptakan rasa mual yang mendalam. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang pucat dan tertutup awan, gundukan tanah makam Pak Karman terlihat menonjol. Bunga-bunga sesajen di atasnya masih terlihat segar, seolah-olah sang penghuni baru belum benar-benar tertidur lelap di dalamnya. Tiba-tiba, mata Budi menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah sosok putih berdiri tegak di balik pohon Kamboja besar, tepat di samping makam Pak Karman. Sosok itu diam mematung, namun Budi bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya. Jantung Budi berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dadanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kain penutup nisan yang tertiup angin. Namun, malam itu sangat tenang. Tidak ada sepoi angin sedikit pun yang menggerakkan dedaunan. Sosok putih itu mulai bergerak. Ia tidak berjalan, melainkan melayang pelan, memangkas jarak antara dirinya dan Budi. Terdengar suara gesekan kain yang kasar di atas tanah kering, sebuah suara yang membuat bulu kuduk Budi berdiri tegak. Ketakutan yang murni menyergap Budi. Ia segera memutar sepedanya dan mengayuh sekuat tenaga. Namun, semakin keras ia mengayuh, seolah-olah jalanan desa itu memanjang tanpa ujung. Dan bayangan putih di belakangnya tetap berada dalam jarak yang sama. Tiba-tiba, ban sepeda Budi tersangkut akar pohon, membuatnya terjerembab ke tanah yang lembab. Saat ia berusaha bangkit, sebuah tangan yang pucat dan berbau tanah muncul dari balik kegelapan, menyentuh bahunya dengan sentuhan yang sedingin es. Budi berhasil melepaskan diri dan berlari tanpa arah hingga sampai ke rumahnya. Ia mengunci pintu dan bersembunyi di balik selimut. Namun, saat ia melirik ke celah bawah pintu, ia melihat ujung kain kafan putih yang kotor terselip di sana, menunggu dengan sabar.